Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Arsa, pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang soal AKM kedua. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa soal AKM kedua ini terdiri dari 14 soal yang terdiri dari teks informasi 10 soal, teks sastra 4 soal, pilihan ganda 3 soal, pilihan ganda kompleks 8 soal, menjodohkan 1 soal, isian singkat 1 soal, dan isai atau uraian sebanyak 1 soal. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, pada kesempatan kali ini teks akan saya paparkan secara singkat karena saya yakin kalian sudah membacanya secara utuh ketika mengerjakan kemarin ya. Langsung saja ke soal. Soal nomor pertama. Di sana kalian dipaparkan sebuah teks yang terdiri dari 3 paragraf dengan soal. Berdasarkan bacaan tersebut, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Berikan tanda centang pada tabel berikut ini. Yang pertama, jari bertinta ungu tidak berkaitan dengan pemilu. Pernyataan itu merupakan pernyataan yang salah ya. Nah, buktinya kalian bisa dibaca di kalimat pertama, di mana jari bertinta ungu sangat identik dengan pemilu, sedangkan pernyataan tidak berkaitan. Pernyataan kedua. Sebelum India, Pakistan lebih dahulu melopori adanya tinta ungu saat pemilu. Pernyataan ini termasuk pernyataan yang salah karena India merupakan pelopor ketika menggunakan tinta ungu saat pemilu. Buktinya ada di kalimat kelima. Pernyataan ketiga, India menjadi negara pelopor adanya tinta ungu pemilu. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar ya. Nah, buktinya ada di kalimat kelima. 4. India memelopori tinta ungu pemilu pada tahun 1963. Ini merupakan pernyataan yang salah karena India melakukan pemilu menggunakan tinta pada tahun 1962. Pernyataan kelima, penyebab adanya tinta ungu pemilu karena masalah pemilu demokratis di India. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar. Buktinya di kalimat kelima. 6. Masalah India pada pemilu demokratis pertama adalah pencurian identitas. Ini merupakan pernyataan yang benar. Dibuktikan pada kalimat kelima di paragraf kedua. Soal nomor 2. Berdasarkan bacaan tersebut, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Berikan tanda centang pada tabel berikut ini. 1. Awalnya, India memakai tinta khusus dari Mysore Pen dan Venice Ltd. Ini merupakan pernyataan yang benar ya. Bisa kalian buktikan di kalimat nomor 6. 2. Indonesia menjadi negara yang diimpor oleh Mysore Pen dan Venice Ltd. Sedangkan ini merupakan pernyataan yang salah. Karena negara yang mengimpor tinta ini merupakan negara
Negara mana ya? Malaysia, Turki, hingga Britania Raya atau United Kingdom. Buktinya ada di kalimat nomor 7. Kalimat selanjutnya, Turki menjadi negara yang diimpor sekaligus menerapkan sistem tinta ungu pemilu. Ini merupakan pernyataan yang benar ya. Buktinya ada di kalimat ke-7. 4. Indonesia pertama kali menerapkan sistem tinta ungu pemilu saat masuk reformasi. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah. Kenyataannya ini dilakukan pada tahun 1995. Sedangkan reformasi Indonesia pada tahun 98. 5. Kementerian Perindustrian menyebutkan spesifikasi khusus tinta sidik jari pemilu. Ini merupakan pernyataan yang benar ya. Buktinya ada di kalimat nomor 10. Dan kalimat terakhir, tinta pemilu mengandung senyawa perak nitrat yang melekat warna pada kulit. Ini merupakan pernyataan yang benar. Buktinya ada di kalimat nomor 11. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 dan 4. Berdasarkan bacaan tersebut, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Berikan tanda centang pada tabel berikut ini. 1. K-pop merupakan akulturasi kebudayaan antara Korea dan Indonesia. Ini merupakan pernyataan yang salah ya. Buktinya ada di kalimat 1 dan 2. 2. K-pop sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Ini merupakan pernyataan yang salah. Kenyataannya, K-pop merupakan budaya asli Korea. Dibuktikan pada kalimat nomor 2. 3. Di Korea, K-pop tidak hanya menjadi genre musik, tetapi juga gaya hidup. Pernyataan ini merupakan pernyataan benar ya. Bisa dibuktikan di kalimat kedua. 4. Boyband dan girlband di Indonesia sudah ada sebelum K-pop lahir. Jelas, ini merupakan pernyataan yang salah ya. Boyband dan girlband di Indonesia itu lahir karena adanya K-pop terlebih dahulu. Buktinya ada di kalimat kelima. Dilanjutkan kalimat kelima. Anak muda Indonesia lebih tertarik belajar budaya negara lain ya. Itu kurang lain pada pernyataannya. Jadi masuk pernyataan yang benar. Buktinya ada di kalimat ke-6. Dan terakhir, Indonesia tidak terpengaruh budaya K-pop. Ini merupakan pernyataan yang salah. Kenyataan Indonesia terpengaruh budaya K-pop. Buktinya ada di kalimat keempat. Soal nomor 4. Berdasarkan bacaan tersebut, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Berikan tanda centang pada tabel berikut ini. Nah, untuk soal nomor 4 ini, kalian harus memfokuskan pada ketelitian dan penalaran kalian. Kemudian bisa kalian simpulkan sesuai analogi kalian. Misalnya nomor 1. Penulisan kata boyband dan girlband tidak perlu dicetak miring. Ingat, penulisan boyband dan girlband yang masih merupakan bahasa Inggris harus ditulis miring. Berarti pernyataan nomor 1 merupakan pernyataan yang salah. Kedua, selain Indonesia, tidak ada negara lain yang terpengaruh budaya K-pop. Kira-kira negara lain terpengaruh nggak? Banyak sekali ya yang terpengaruh budaya K-pop. Berarti ini pernyataan yang salah. Ketiga, imperialisme. Budaya berarti penguatan budaya yang menggantikan seluruh budaya sebelumnya. Ya, ini merupakan pernyataan yang salah juga. Karena menggantikan sebagian budaya sebelumnya. 4. Kata entertainment seharusnya dicetak miring. Ini merupakan pernyataan yang benar karena entertainment masih masuk dalam bahasa asing. 5.
kata menggurita dapat bermakna berakar dan menyebar kemana-mana. Ini merupakan makna yang benar. Kalimat terakhir, kata media massa seharusnya diubah menjadi media massa, S-nya satu saja. Jelas, ini merupakan pernyataan yang salah ya. Perlu diketahui bahwa media massa yang massa S-nya 2 itu kalau kalian cek di KPPI artinya adalah jumlah atau ukuran ya pada satuan tertentu. Sedangkan media massa yang S-nya 1 artinya waktu. Jadi bisa kalian simpulkan bahwa media massa yang artinya media yang mempunyai kekuatan yang jumlah yang besar ditulis dengan S2. Jadi nomor 6 merupakan pernyataan yang salah. Yang paling benar adalah media massa S-nya 2 biar seger. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 5. Berdasarkan bacaan tersebut, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Berikan tanda centang pada tabel berikut ini. 1. Usia anak terdapat pada kelompok umur 0-14 tahun. Jelas, ini merupakan pernyataan yang benar. Buktinya ada di kalimat nomor 5. 2. Usia anak-anak mencapai 66,17 juta jiwa atau 24,8% dari total populasi. Ini merupakan pernyataan yang benar. Bisa kalian buktikan di kalimat nomor 5. Selanjutnya, usia kurang dari 65 tahun merupakan usia tidak produktif. Sejumlah 17,37 juta jiwa. Ini merupakan pernyataan yang salah. Ya, buktinya di kalimat nomor 6, usia lebih dari 65 baru dikatakan usia tidak produktif. Selanjutnya, usia produktif berada pada kelompok umur 15-64 tahun. Ini merupakan pernyataan yang benar. Buktinya ada di kalimat nomor 6. 5. Jumlah penduduk usia produktif sebanyak 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dari total populasi. Ini merupakan pernyataan yang benar. Ya, buktinya ada di kalimat nomor 6. Kita lanjutkan kalimat terakhir yaitu semakin tinggi rasio ketergantungan mengindikasikan semakin ringan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif. Ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, buktinya ada di kalimat 9. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini merupakan jenis soal isian singkat ya. Jadi kalian perlu memahami teks sebelumnya dengan sebaik mungkin. Potensi pertumbuhan ekonomi di mana proporsi usia kerja lebih banyak daripada proporsi bukan usia kerja disebut bonus demografi ya. Ini buktinya ada di kalimat nomor 4. Kita lanjutkan soal nomor 7. Pasangkan daftar pertanyaan di sebelah kiri dengan jawaban yang ada di sebelah kanan yang memiliki kesesuaian. Nah, untuk mengerjakan soal model seperti ini sebenarnya ketelitian dan pemahaman merupakan kunci dari soal ini ya. Nah, mari kita jodohkan. Nomor 1, jumlah penduduk di usia produktif berapa? Ini yang paling cocok dengan D ya. 183,36 juta jiwa. Kita lanjutkan. Jumlah penduduk usia anak-anak ini paling cocok dengan
A ya, 66,17 juta jiwa. Kita lanjutkan, nomor 3, jumlah penduduk laki-laki. Nah, ini yang paling cocok dengan E, 134 juta jiwa. Terakhir, jumlah penduduk lansia ya, ini paling cocok dengan B, 17,37 juta jiwa. Nah, data-data ini bisa kalian peroleh langsung pada paragraf pertama ya, secara tersurat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 8. Jika nilai rasio ketergantungan meningkat pada tahun depan, apakah dapat dikatakan tingkat kemakmuran juga meningkat? Jelaskan pendapatmu. Nah, pernyataan ini bisa kalian ketahui di paragraf terakhir di dalam teks ya. Nah, jawabannya tidak meningkat dari segi kemakmuran. Kenapa? Rasio ketergantungan menunjukkan banyaknya jumlah usia tidak produktif yang ditanggung oleh usia produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan berarti semakin banyak jumlah usia tidak produktif yang berakibat pada menurunnya pendapatan rata-rata penduduk. Hal ini akan membuat tingkat kemakmuran menurun. Nah, ini bisa kalian buktikan di paragraf terakhir pada teks tersebut. Nah, kita sejenak beristirahat ya. Silahkan kalian bisa ambil kopi ya, sambil dipijet-pijet kepalanya. Gimana? Sudah tercerahkan atau makin malah puyeng ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lanjutkan soal nomor 9 ya. Kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 10 adalah, nah, kalimat nomor 10 mari kita baca ya. Ini adalah yang E. Nah, yang E ya. Bisa kita masukkan misalnya seperti ini. Reaction Engine mengatakan akan menjadi negara pertama yang meluncurkan penerbangan luar angkasa komersil pertama. Ya. Jadi opsi yang paling benar adalah yang E. Soal nomor 10, antonim kata eksklusif pada kalimat keempat adalah, jawabannya yang C, umum. Perlu kalian ketahui, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksklusif berarti khusus, kebalikan dari khusus berarti umum. C jawabannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 11 dan 12. Berdasarkan bacaan tersebut, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Berikan tanda centang pada tabel berikut ini. Pernyataan pertama, Anggi adalah tokoh yang hilang dalam kutipan teks sastra tersebut. Ini merupakan pernyataan yang benar ya. Nah, buktinya kalian bisa menemukan dialog tentang Anggi yang hilang ini pada paragraf kedua. Selanjutnya, Firman adalah tokoh yang pertama kali mendengar suara seperti suara harimau. Apakah benar atau salah? Ini merupakan pernyataan yang salah. Kenyataannya, yang mendengar suara harimau yang pertama adalah Rudi, bukan Firman. Buktinya ada di kalimat kedua. Selanjutnya, soal nomor 12. Latar tempat yang terdapat dalam kutipan teks sastra tersebut adalah, jawabannya adalah yang B, di kelas ya. Buktinya pada dialog
Firman, kita istirahat saja sebentar di sini. Tunggu bantuan dari penduduk desa. Aku takut hanya berdua saja. Suara Rudi di depan kelas sambil memegang kertas dengan tangan kirinya. Jadi latar yang benar adalah di kelas. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 13 dan 14. 13. Berdasarkan bacaan tersebut, beri tanda centang pada pernyataan yang benar. Nah, di antara 4 pernyataan ini, menurut kalian, pernyataan yang benar adalah yang pernyataan C dan D. Nah, buktinya kalian bisa mencari kedua pernyataan tersebut pada paragraf kedua sampai paragraf keempat. Silahkan kalian cek ya. Kita lanjutkan. 14. Soal terakhir. Berdasarkan bacaan tersebut, tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Berikan tanda centang pada tabel berikut ini. 1. Ayah dan anak sudah sering pergi ke pegunungan dan mendengar pantulan bunyi. Nah, apakah sering? Pernyataan ini pernyataan yang salah. Karena mereka, si anak, baru pertama kali. Kedua, kata berpikir pada kalimat ke-25 sudah benar sehingga tidak perlu diperbaiki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir harus menggunakan P, huruf P ya, jadi berpikir. Jadi pernyataan itu merupakan pernyataan yang salah. 3. Hasil yang kita dapatkan tergantung pada apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Nah, ini merupakan yang pernyataan yang benar. Buktinya ada di kalimat 23. 4. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 26 adalah meskipun demikian. Apakah benar? Nah, mari kita cek kalimat 25 dan 26. Kamu akan mendapatkan penghormatan, kasih, dan pertolongan dari sesama karena kebaikanmu. Meskipun demikian, nah, meskipun demikian ini merupakan konjungsi pertentangan. Jadi, tidak sesuai jika nanti kalimat berikutnya kamu akan mendapatkan kehidupan yang sukses ya. Jadi ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, seharusnya digantikan dengan konjungsi apa? Bisa kalian masukkan kata dengan begitu. Jadi lengkapnya akan menjadi seperti ini. Kamu akan mendapatkan penghormatan karena kecakapanmu berpikir, mendapatkan penghargaan karena kepandaianmu berbicara, juga mendapatkan kasih dan pertolongan dari sesama karena kebaikanmu. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan kehidupan yang sukses. Oleh karena itu, nah, ini merupakan konjungsi yang tepat. Oke, itu tadi pembahasan soal AKM kedua. Semoga bisa mencerahkan kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semangat selalu, sukses selalu, dan lampaui batasan kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.